Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caswati dengan NIM D1C221063. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Jambi, kelas R001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PowerPoint PAI. Oke, kita lanjut saja kepada pembahasan. Yang pertama itu adalah tuliskan sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran dan hadis di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, berikan contoh hadis sahih, hadis masan, hadis daif, hadis mudu, masing-masing dua beserta periwayatnya. Yang ketiga, yaitu tuliskan biografis secara ringkas salah satu periwayat hadis. Yang keempat, berikan 3 contoh ijtihad yang telah dilakukan di Indonesia. Kita masuk saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tuliskan sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran dan hadis di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan di masa Khulafaur Rasyidin. Periode Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hafiz pertama sekaligus contoh paling baik perihal penghafal Al-Qur'annya. Pengumpulan pada periode ini lebih dominan pada hafalan, karena mayoritas masyarakat di mana Al-Qur'an diturunkan adalah seorang ummi sebagaimana terkandung dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Salah satu keistimewaan dari seorang ummi adalah mempunyai hafalan yang cepat dan kuat. Mereka terbiasa menghafalkan syair dengan jumlah yang banyak, maka tidaklah mengherankan jika banyak para sahabat yang hafal Al-Quran. Pada periode ini, dalam kitab Sahih Bukhari setidaknya tercantum 7 nama yang sering disebut sebagai hafiz Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'kal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Darda. Secara rutin pada setiap tahunnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan menyimak secara bergantian. Tujuannya tak lain adalah untuk menghafal Al-Quran. Nabi bahkan pada 1 tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau membacakan seluruh isi kandungan Al-Quran sebanyak 2 kali sebagaimana riwayat berikut. Fatimah binti Muhammad berkata, Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepadaku secara rahasia, malaikat Jibril hadir membaca Al-Quran kepadaku dan aku membaca untuknya setahun sekali. Hanya tahun ini ia membacakan seluruh isi kandungan Al-Quran sebanyak 2 kali. Fatimah kemudian menambahkan, saya tidak berpikir lain kecuali rasanya kematian beliau sudah dekat. Tidak berhenti pada hafalan, pengumpulan Al-Quran ini juga dilakukan dengan tulisan. Beberapa sahabat yang diangkat untuk menulis Al-Quran diantaranya Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Satu, Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Setelah Nabi wafat, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar Asy-Siddiq menggantikan beliau sebagai khalifah yang pertama pada masa permulaan. Kekhalifahan pemerintahan Abu Bakar ini timbul suatu keadaan yang mendorong pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Keadaan itu ialah sebagian besar orang-orang yang hafal Al-Quran gugur syahid dalam perang Yamamah. Timbullah kekhawatiran akan hilangnya beberapa ayat dari Al-Quran jika semua hufazul Quran sudah tidak ada lagi. Yang mula-mula akan hal ini ialah Umar bin Khattab, lalu beliau mengingatkan khalifah akan bahaya yang mengancam keutuhan Al-Quran. Umar menyarankan supaya khalifah mengambil langkah-langkah untuk mengamankan Al-Quran, yaitu dengan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Umar bin Khattab pergi ke khalifah Abu Bakar dan bermusyawarah dengannya dalam hal itu. Salah satu yang diucapkan Umar adalah, saya berpendapat lebih baik Anda memerintahkan manusia untuk mengumpulkan Al-Quran.
Abu Bakar menjawab, bagaimana kita akan melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Umar balas menjawab, ini demi Allah akan membawa kebaikan. Umar masih terlibat dialog dengan Abu Bakar sehingga Allah melapangkan dada Abu Bakar menerima usulan Umar. Lalu Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit sembari berkata kepadanya, sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang berakal, cerdas, dan konsisten. Engkau telah menulis wahyu di dalam Rasulullah SAW, maka aku memintamu untuk mengumpulkannya. Zaid menjawab, demi Allah, seandainya engkau memaksaku untuk memindahkan satu gunung dari gunung yang lain, maka itu tidak lebih berat bagiku daripada perintahmu kepadaku mengumpulkan Al-Quran. Aku berkata, bagaimana engkau melakukan sesuatu yang belum pernah Rasulullah SAW? Dia menjawab, demi Allah itu membawa kebaikan. Abu Bakar senantiasa membujukku hingga Allah melapangkan dada sebagaimana sebelumnya dia melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Maka aku pun mulai mencari Al-Quran, kukumpulkan ia dari pelepah kurma, kepingan-kepingan batu, dan dari hafalan-hafalan para penghafal, sampai akhirnya aku mendapatkan akhir surat Taubah berada pada Abu Huzaimah Al-Ansari. Zaid bin Sabit bertindak sangat teliti dan hati-hati. 2. Pembahasan tentang contoh hadis sahih, hadis hasan, hadis daif, dan hadis mudhu. Contoh hadis sahih. Yang pertama yaitu, tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pagi hari atau sore hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, seseorang akan bersama siapa yang dicintainya. Hadis riwayat Muslim. Hadis hasan. Yang pertama, darah haid itu kehitaman sudah dikenal. Jika darahnya seperti itu, janganlah melakukan sholat. Jika cirinya tidak seperti itu, berwudulah dan sholatlah, karena itu adalah urat yang terluka. Hadis riwayat Abu Daud. Contoh yang kedua, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasul menjawab, para ahli Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis daif. Yang pertama, barang siapa yang mendatangi seorang haid atau perempuan atau seorang dukun, maka ia telah kufur atas hal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, sesungguhnya segala sesuatu memiliki hati, sedang hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Barang siapa yang membacanya, maka ia seakan-akan telah membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ad-Darimi. Contoh hadis mudhu. 1. Barang siapa yang berpuasa di waktu pagi hari pada hari Idul Fitri, dia bagaikan puasa sepanjang waktu. Hadis riwayat Ibnu Al-Balami. Yang kedua, Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Hadis riwayat Ibnu Jahzam. Yang ketiga, pembahasan tentang biografi periwayat hadis. Imam Bukhari adalah ahli hadis termasyhur. Imam Bukhari lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara yang bertepatan dengan tanggal 21 Juli 810 Masehi. Imam Bukhari atau yang dipanggil Amirul Mukminin fil Hadis atau pemimpin kaum mukmin dalam hal ilmu hadis. Beliau memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Jufi. Sekitar usia 16 tahun, Abu Abdullah Muhammad telah menghafal banyak kitab dari ulama yang terkenal. Selain menghafal hadis para ulama tersebut, Abu Abdullah Muhammad juga mempelajari biografi seluruh periwayat dari hadis tersebut. Dari tanggal kelahirannya, tempat lahirnya, wafatnya, dan apa saja yang penting dalam kehidupan ulama tersebut. Pada usia 16 tahun, Abu Abdullah Muhammad pergi ke Mekah bersama kakak dan ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Setelah ibadah haji selesai, Abu Abdullah Muhammad tidak ikut pulang ke kampung halamannya bersama ibu dan kakaknya. Beliau tetap tinggal di Makkah untuk menuntut ilmu. Disinilah Abu Abdullah Muhammad mendalami hadis dari para tokoh-tokoh ahli hadis seperti Al-Walid, Al-Azraqi, Ismail bin Salim, Al-Sa'ik, dan lain-lain. Abu Abdullah Muhammad mulai menulis kitab Qadiyaya Al-Syabah
wa al-tabi'in pada usia 18 tahun. Dan pada usia inilah beliau mulai hijrah ke Madinah untuk memperdalam hadis-hadis dari para ulama besar di sana. Salah satu kitab yang oleh Abu Abdullah Muhammad di Madinah adalah Kitab At-Tariq Al-Kabir. Abu Abdullah Muhammad menulis biografi lebih dari 1000-an ulama dalam buku At-Tariq tersebut. Abu Abdullah Muhammad selalu sholat 2 rakaat setiap selesai menulis biografi ulama. Yang keempat, pembahasan tentang ijtihad yang sudah dilakukan di Indonesia. Yang pertama, dilakukan perembukan oleh seluruh ulama untuk melakukan penentuan pada 1 Syawal. Dalam hal ini akan dilakukan berbagai macam perdebatan dari penentuan 1 Syawal dan penentuan Ramadan pertama. Yang kedua, pembuatan bayi tabung yang dimana tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi sebuah bentuk solusi bagi orang untuk menyelesaikan permasalahan kesuburan. Melakukan perujukan terhadap berbagai macam bentuk hadis untuk menemukan sebuah hukum yang dibuat oleh teknologi pada bayi tabung. Yang ketiga, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1997 telah mengeluarkan fatwa bahwa nikah mut'ah hukumnya adalah haram. Bahkan pelakunya dipandang telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan. Untuk itu dapat dilakukan tindakan hukum dengan membawa pelakunya ke sidang pengadilan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.